Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Calvin Diajinan Sindiawi dari kelas 811 nomor absen 4 SMP Darul Ulum 1 Unggulan. Di sini saya akan menjelaskan proyek STEM saya dengan tema Engineering Design berupa pompa air dengan tenaga surya untuk mengairi persawahan sebagai pengganti mesin diesel. Mari kita mulai. Sebelum membuat desain, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan beserta latar belakang mengapa saya memilih tema ini. Yang pertama, observasi. Kedua, membuat desain. Lalu membuat prototipe. Dan yang terakhir, menjelaskan keunggulan desain. Pada tahap observasi, saya melakukan 3 kegiatan, yaitu pengamatan langsung di sekitar saya. Lalu setelah saya menemukan masalah di area persawahan, kemudian saya melakukan wawancara ke petani. Setelah itu saya mencari data di internet untuk memperkuat latar belakang saya. Setelah semua hal tersebut saya lakukan, saya mendapat latar belakang berikut. Mayoritas warga di tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Tulungagung, berprofesi sebagai petani, termasuk keluarga saya. Menurut data yang saya dapat di internet berupa data BPS Kabupaten Tulungagung tahun 2020 sebesar 30.601,95 hektar lahan digunakan sebagai area pertanian dan 1/4 diantaranya merupakan sawah tada hujan. Dari latar belakang tadi muncul beberapa rumusan masalah, yaitu pada musim kemarau panjang di Tulungagung menyebabkan terjadinya krisis air. Hal itu didasarkan pada data BMKG pada bulan November tahun 2023, di mana tingkat ketersediaan air bagi tanaman di Kabupaten Tulungagung tergolong kurang, yaitu di kisaran 0-20%, yang menyebabkan banyak sawah mengalami kekeringan. Saya menunjukkan foto saat saya observasi di sawah budi saya yang terlihat sangat kering karena kemarau. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu petani, didapatkan informasi bahwa mayoritas persawahan memiliki sumur bor. Pada musim kemarau, mereka menggunakan pompa air berbahan bakar minyak untuk mengairi lahan pertaniannya. Berikut saya tunjukkan beberapa foto saat saya sedang observasi dan juga video observasi saya. Kira-kira bagaimana Ibu mengairi sawah saat musim kemarau begini? Sama diesel, Mas. Saya kan punya sumur bor kayak itu. Kira-kira butuh berapa liter BBM setiap mendiesel, Bu? Satu harinya habis 30 liter, ya banyak itu. Kira-kira Ibu butuh berapa kali untuk mendiesel sawah selama menanam padi? Sebelum ditanam, tiap hari dikasih air. Kalau sudah ditanam, seminggu 3 kali. Dari hasil wawancara didapatkan data tentang banyaknya bahan bakar minyak yang digunakan untuk mengairi sawah. Di sini tak jarang petani mengeluh karena semakin ke sini harga BBM semakin mahal dan tidak cocok dengan hasil panen yang mereka peroleh. Dengan kata lain, petani merugi, apalagi saat ini susah membeli pertalite karena subsidi. Jadi mereka harus membeli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Berikut saya beri gambaran perhitungan kebutuhan BBM. Dari permasalahan di atas, saya menemukan solusi yang saya rasa efektif untuk menekan biaya yang dikeluarkan setiap mengairi sawah, yaitu mengganti BBM dengan panel surya. Yang telah kita ketahui bersama bahwa panel surya menggunakan matahari sebagai sumber energi yang akan diubah menjadi listrik. Hal ini tentu lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan BBM. Selain itu, mengairi sawah dilakukan saat musim kemarau, jadi dipastikan sumber energi yang digunakan cukup banyak. Kabupaten Tulungagung
juga merupakan dataran rendah, khususnya Kecamatan Bandung, tempat saya tinggal, dan dekat dengan pantai, sehingga panas dari matahari cukup tinggi. Dari beberapa masalah dan solusi tadi, akhirnya saya memilih tema engineering design, karena saya ingin membuat prototipe pompa air dengan tenaga surya yang digunakan untuk mengairi sawah sebagai pengganti mesin diesel. Nah, itu tadi alasan saya memilih tema engineering design dan membuat pompa air dengan tenaga surya untuk mengairi sawah. Sebelum saya membuat prototipe, saya melakukan desain, skema kelistrikan, dan juga menggambar rancangan prototipe. Gambar skema kelistrikan dari proyek ini dimulai dari panel surya menangkap cahaya matahari sehingga menghasilkan energi listrik. Energi yang dihasilkan tergantung intensitas penyinaran matahari yang ditangkap. Kutub positif pada panel surya dihubungkan dengan saklar on-off yang berfungsi untuk menyambung dan memutus aliran listrik dari panel surya. Keluaran saklar dihubungkan dengan sisi anoda dioda, sedangkan sisi katoda dihubungkan dengan voltmeter dan pompa air secara paralel. Dioda berfungsi sebagai pengaman agar arus listrik berjalan searah, sedangkan voltmeter digunakan untuk memantau tegangan listrik yang masuk pada pompa. Gambar rancangan saya tunjukkan dengan model 3 dimensi agar lebih jelas. Jadi seperti ini rencana pembuatan dari proyek saya. Seperti dalam video, panel surya dan panel kontrol ditempatkan dekat dengan sumur bor yang terhubung dengan pompa air. Air yang dipompa dari sumur disalurkan dengan pipa atau selang ke area persawahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan prototipe produk ini. Cekidot! Yang pertama, mari kita siapkan alat dan bahan. Kesatu, panel surya 5 volt. Yang kedua, pompa air 5 volt. Yang ketiga, voltmeter. Yang keempat, tombol on off. Yang kelima, dioda. Yang keenam, kabel jumper. Yang ketujuh, solder. Yang ke-8, timah 10 meter. Yang ke-9, box bekas. Yang ke-10, tin wall bekas. Yang ke-11, selang bekas. Yang ke-12, pipa bekas. Yang ke-13, lem tembak. Yang ke-14, cutter. Yang ke-15, rumput sintetis. Yang ke-16, ada tanah. Dan yang ke-17, ada air. Selanjutnya, mari kita buat desainnya.
Kalian tahu nggak sih keunggulan dari produk ini? Sini, aku kasih tahu. Keunggulan dari karya saya adalah 1. Ramah lingkungan. Karena sumber energi yang digunakan adalah listrik, sehingga tidak mengeluarkan emisi karbon. Berbeda dengan pompa diesel yang menggunakan BBM, sehingga mencemari lingkungan. Kedua, dapat menekan biaya produksi petani, karena sesuai hasil wawancara tadi, petani memerlukan biaya untuk membeli BBM setiap mengairi sawah per hari. Sedangkan jika menggunakan alat ini, kita hanya menggunakan tenaga surya yang gratis pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menghemat biaya. Yang ketiga, bisa digunakan secara bersama-sama. Untuk menghemat biaya produksi, alat bisa dibuat dengan kelompok tani. Jadi setiap beberapa petak tanah hanya dipasang satu alat panel surya dan digunakan untuk banyak petani. Hal ini juga bertujuan untuk menghemat tempat pemasangan. Sekian presentasi tugas STEM saya tentang engineering design, berupa pompa air dengan tenaga surya untuk mengairi sawah pengganti diesel. Semoga bermanfaat agar petani seperti bude saya tidak merugi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.